Setelah engkau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-badrud duja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa atba'ihi wa ansarihi wa muhibbihi wa ummatihi min yaumina hadha ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Abdullah Atmaja, Ibu Marsiah, kemudian Bapak Mursin, Ibu Kartila, dan Bapak Haji Prian selaku keluarga besar daripada almarhumah yang diacarakan haul pada pagi hari ini, yaitu almarhumah Ibu As binti Haji Rowan, yaitu orang tuanya daripada Bapak Thalib bin Rampai. Mudah-mudahan keluarga besar almarhumah Ibu As binti Rowan oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggal ayah dan ibunya diberikan sehat walafiat, amin. Selamat panjang umur dalam taat, berkah beruntung dari dunia sampai ke akhirat, amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari sama-sama kita Fatihain ini almarhum dan almarhumah, yaitu Bapak Thalib bin Rampai, Ibu As binti Haji Roa, kemudian Haji Sa'ad Kodeng bin Sijem, dan Ibu Hajjah Marnah binti Buak. Semoga para almarhum dan almarhumah keluarga besar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cucuran rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah catatkan bagi mereka semua sebagai calon-calon penghuni surga. Biniyatil qabul birrahmati wa bil ijabatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Selanjutnya yang saya muliakan para asatiz wal asatizah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga para asatiz dan asatizah kita semuanya diberikan sehat wal afiat, berkah panjang umur, serta Allah Ta'ala jadikan ilmu-ilmu mereka semua manfaat, amin. Yang saya hormati para bapak-bapak dan saudara-saudara, bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, kemudian bapak-bapak calon haji dan ibu-ibu calon haji, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sesudah COVID ini selesai, ia punya umroh biar berangkat, amin.
Yang mau niat haji juga biar berangkat dengan kemudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati tim hadrah, ini apa namanya? Namanya apa hadrah? Hirmani. Pimpinan Sabjejen. Mudah-mudahan ini tim hadrah banyak yang manggil. Itu kalau kata orang Betawi ini band abos. Daripada manggil organ tunggal, organ satu kita rame-rame, mendingan dia kita undang ibu ya. Kita bayar 3 juta, kita suruh main dari pagi sampai sore. Amin. Siapa tahu dia manggil 3 juta ya. Sebuah kegembiraan dan kebahagiaan apabila sepeninggal para orang tua, anak, saudara semuanya pada kumpul pada akur. Amin. Dan itu menjadi kebanggaan para ahli kubur yang mereka sudah kembali ke pangkuan rahmat Allah Subhanahu. Dan acara haul seperti ini hanya dimiliki oleh NU. Paham-paham lain nggak ada nih acara begini. Jangan kata haul, tahlilan bagi mereka bid'ah, betul benar. Ziarah kubur bagi mereka bid'ah. Bagi kita semua mengingat kepada orang-orang yang sudah tiada adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban harus yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kenapa? Karena kita juga semuanya bakal mati. Sebab kita semuanya bakal pulang ke alam kubur, di mana satu alam kita akan melihat seberapa banyak amal kebaikan kita. Kita juga bakal melihat apakah ada dosa ataupun kesalahan kita. Ibu bapak hadirin hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang paling disukai oleh orang-orang yang sudah tiada. Bagi mayit atau bagi jenazah atau bagi almarhum dan almarhumah daripada keluarga yang mereka sudah pulang ke alam kubur, ada beberapa hal yang disukai, yang disenangi oleh mereka. Yang pertama, pada saat kepengurusan jenazah mereka semua adalah yang memandikan anak-anaknya, yang mengkafankan juga anak-anaknya, kemudian yang mensolatkan, bahkan yang menjadi imam, sekaligus lebih banyak yang menjadi makmum juga anak-anaknya dan keluarganya, selebihnya masyarakat. Kemudian apalagi yang mengantarkan jenazah, bahkan yang menggotongnya adalah keluarganya, sampai yang memasukkan ke liang lahat juga keluarganya, yang azan anaknya, yang qomat juga anaknya, bahkan yang ngubur juga anaknya, termasuk yang mentalkinkan juga anaknya. Itu kebahagiaan bagi ahli kubur kita. Itu kesenangan bagi ahli kubur orang tua kita. Jadi ambil tugasnya ngapain? Ambil tugasnya cuma ngatur. Cuman kebiasaan yang ada di kita, ambilnya babak belur kalau dia mati. Ya Pak ya. Bahkan yang miris nih, pas jenazah udah siap mau disolatin, itu anaknya kagak ada yang pada erok nyolatin emaknya. Bener? Anaknya kagak ada yang erok, nggak ada yang ngopek nyolatin babanya, nyolatin emaknya. Alasannya celana kotor, alasannya belum mandi, alasannya nggak hidup. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, di antara sembahyang yang paling enak sembahyang mayit. Kenapa saya bilang paling enak? Mau bisa, mau kagak bisa, tinggal takbir doang sih. Ya kan? Takbir 4 kali. Asal aja imam kata imam Allahu Akbar, kita ikut aja dah. Mau bisa bacanya nih, mau kagak, pokoknya yang penting tak Allahu Akbar. Imam takbir 4 kali,
kita sebagai makmum takbir 4. Adapun bacaan-bacaan dari tiap-tiap takbir, kalau kita bisa kita baca, kalau kita kagak bisa diam. Sah. Sebab hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Andai kata 40 orang sholat jenazah, hanya bisa orang yang ke-40, yang ke-39 nggak ada yang bisa, cuman bisa takbir doang, maka sholat jenazah itu hukumnya sah karena fardu kifayah. Fardu kifayah apa itu? Sesuatu hukum apabila dia menjadi gugur kalau dikerjakan oleh satu orang, selebihnya menambah kesunahannya. Itulah fardu kifayah. Nah, saya bilang kenapa enak sholat jenazah? Di antara sekian banyak sholat 5 waktu kagak dibayar. Apalagi sholat tarawih, walaupun kita ke gobios keringetan ada yang bayar gak? Tapi kalau sholat jenazah udah sholatnya kagak pakai ruku, kagak pakai sujud, cuman takbir doang. Beres assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, kagak lama datang tuan rumah ngaplopin yang pada sholat jenazah, slap, betul kagak? Iya kan? Apalagi yang meninggal habis kena gusuran 3 miliar, itu pasti amplop yang dikantong-kantongin ke kantong orang-orang yang pada sholat jenazah agak mungkin gocap, pasti seorang 200.000. Alhamdulillah, tuh paling enak sholat jenazah mah. Makanya nih ibu-ibu kalau pada punya anak, terutama laki-laki, kasih tahu pentingnya sholat untuk mensolatkan jenazah. Karena semakin banyak orang yang mensolatkan jenazah seseorang itu, semakin besar pahala yang dia dapat, semakin banyak ampunan yang diperoleh. Amin ya rabbal. Semakin dikit orang yang nyoletin ketika ada jenazah yang terbujur menghadap ngalar, maka sedikit pula pahala yang dia dapat. Oleh karena itu, ngelihat daripada keluarga almarhumah, daripada bapak dan ibu Thalib dan ibu As ini merupakan sebuah kebanggaan. Kebanggaan buat siapa? Kebanggaan buat mereka, para orang tua yang sepeninggal mereka ke alam kubur, anak-anaknya pada rukun, anak-anaknya pada akur. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan akur dari dunia sampai ke akhirat, rukun dari dunia sampai ke akhirat. Bukan hanya emak-emaknya, bukan hanya bapak-bapaknya, tapi anaknya, cucunya, cicitnya, pendek kata sampai 7 turunan. Para jamaah, Bapak Ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ditanya, apa sih hikmahnya kita tahlilan kalau ada yang meninggal? Hikmahnya kita mensolatkan jenazah, hikmahnya kita mengantar jenazah, hikmahnya kita kemudian mengadakan haul bagi orang tua kita. Jawabannya tidak lain tidak bukan, bahwa apa yang kita lakukan hari ini suatu saat kita pun akan mengalaminya. Di lain waktu kita menghadiri orang-orang yang meninggal, kita tahlil, ya bu ya, bu. Di lain waktu pula kita menghadiri orang-orang yang diantar ke kuburannya. Dan hari ini kita hadir di keluarga kita acara haulnya. Tapi jangan lupa, entah besok, entah minggu depan, apa bulan depan, apa tahun depan, kita nggak tahu nih siapa di antara kita yang diantar. Bu, bukan diantar besan, diantar ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu alam sutra. Ya nggak apa-apa lewat alam sutra, sebab makamnya di makam Buyut Jakiman, yaitu peristirahatan yang terakhir orang bilang, yaitu alam kubur, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Bermula mati merupakan sebuah pintu dan tiap-tiap manusia akan memasuki yang namanya pintu mati.
Syukur-syukur kita semuanya masuk ke alam kubur membawa iman, membawa Islam yang sempurna. Amin. Alias husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sebab tidak ada kematian yang memiliki pangkat husnul khatimah. Sebab itu ciri dan tandanya sebagai calon ahli surga. Tapi kalau tandanya mati kita su'ul khatimah, sudahlah, jangan pakai ditanya. Ketika jenazah hendak digotong nih Bu, itu malaikat berteriak-teriak, ini bau jenazah siapa? Ini bau mayat siapa? Baunya busuk, baunya tidak enak. Dan ketika ketika jenazah itu mendekati bumi bersumpah serapah, hai makhluk yang terkutuk, kata bumi begitu, kau tinggal di atas permukaan diriku bertahun-tahun, tapi kamu tidak pernah ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau dijadikan sebagai orang yang punya pangkat, punya jabatan, tapi kehidupanmu selama di atas diriku, kata bumi, kau berbuat kesombongan. Dikasih harta, bukan kau menjadi penderma, tapi kau bakhil, koret bin medit, alias bin buntut kasihan. Paling-paling itu. Dikasih ilmu oleh Allah, bukan kau ajarkan orang-orang yang bodoh, malah kau tipu orang-orang yang bodoh, kata bumi kayak begitu. Kau diberikan ketampanan, kau diberikan kecantikan, tapi gak pernah kau ruku dan sujud, malah kau bangga dan malah kau merasa bahwa ketampananmu, kecantikanmu tidak akan pernah menjadi tua. Kau diberikan kekayaan, kau diberikan anak-anak yang cerdas, mereka tidak pernah kau ajarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kau menganggap hidup ini abadi, kau menganggap engkau tidak pernah menjadi tua, kau menganggap engkau tidak pernah menjadi susah, dan kau menganggap anak-anakmu akan patuh kepadamu selama-lamanya. Saat inilah, kata bumi, kau akan masuk dalam perutku, akan aku siksa engkau, akan aku laknat engkau dari mulai kau masuk sampai nanti datangnya hari kiamat. Auzubillahi min. Jadi kalau kita su'ul khatimah Bu, Allah murka, malaikat mengutuk, bumi juga mengutuk. Nauzubillahi min. Semua orang-orang juga mengutuk kepada kita. Kira-kira ada yang pengen mati kayak begitu? Ada Bu. Ada yang pengen mati su'ul khatimah? Ada Bu? Ada? Nyaut apa? Enggak gitu loh. Soalnya diam itu tandanya iya. Jadi pengennya husnul. Ingat, su'ul artinya buruk, husnul artinya baik. Mulai hari ini pengen akhir hayat hidup kita pulang ke asal kita, yaitu tanah. Perbanyaklah amal kebaikan, sedikitkan daripada amal keburukan. Insya kita disuruh sholat oleh Allah, disuruh puasa Ramadan, disuruh mengerjakan ibadah haji, disuruh menunaikan zakat, disuruh mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk, disuruh berbuat baik kepada semua manusia, bahkan kepada semua makhluk ciptaan Allah. Itu bagian daripada untuk meraih akhir daripada kehidupan husnul khatimah. Beruntung bagi orang tua yang sepeninggalnya mereka memiliki anak-anak yang pada bisa ngaji. Amin. Ini kalau keluarganya nggak ada yang bisa ngaji, kagak mungkin ada acara haul. Betul apa benar? Kagak ada haul, kagak ada. Karena keluarganya ada yang pada ngaji, rajin ngaji ke majlis-majlis taklim. Jadi kalau ustaznya ceramah dia dengar. Betul apa benar? Maka beruntunglah bapak-bapak kalau punya bini bisa ngaji, Pak. Orang laki. Kalau punya bini rajin ngaji, bapak kudu bersyukur sama Allah. Amin. Kalau penutup bini ongkosin, mamanya ongkos 1 juta. Amin. Atuh
gede amat Pak, buat gurunya, buat guru gopek. Buat kardus jalan orang-orang kasih 2.000, mama kasih 100.000, amin. Biar orang banyak doain, amin ya Rabbal. Bahkan orang kaya, betul atau benar? Masa orang kaya ngamal 2.000? Orang kaya berbeda. Kalau orang miskin ngamal 2.000, 3.000, 10.000, orang kaya 100. Kalau perlu acara-acara mauludan, udah kagak usah yang lain, kagak usah duit, saya aja yang nanggung semua, amin. Ya Rabbal. Ada di sini orang kaya jadi gitu, begitu ada. Mudah-mudahan ada, amin. Kapan lagi? Emang kalau kita mati itu banda ikut sama kita. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, setelah engkau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Betul apa benar? Bini yang cakep ditinggal nggak Pak? Pak, bini yang kayak LP ditinggal nggak? Laki yang kayak Omai Rama ditinggal nggak? Anak-anak yang kita seneng banget juga kita tinggal. Sahabat, tetangga, harta, mobil yang baru lunas kita tinggal. Bu, cincin, kalung, gelang dipakai enggak? Dipakai enggak? Makanya nih, kalau di mana-mana ada santunan yatim, ada acara maulid, ibu umpamanya kagak bawa duit, bawanya kalung, lolosin. Itu baru ibu-ibu solehat. Adanya cincin lepasin. Pas lakinya pulang, kalung lu gala cincin kemana ini Neng? Bang, kata Kiai, cincin gala kalung enggak ngikut ke kuburan Bang. Jadi saya sumbangin buat santunan yatim, buat meludah. Kata suaminya, baru ini bini gua. Besok kita beli lagi ke toko emas, kita beli 60 kilo. Amin. Amin. Belum ada sih begitu Pak ya. Adain apa? Adain. Makanya saya mah lebih setuju ibu-ibu pakai cincin banyak itu di tangan. Bukan pamer. Takut-takut kalau ada orang yang minta bantuan kan kagak bawa, ini aja lolosin. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bener Bu. Nih ibu pakaian yang bagus-bagus kepake nggak kalau mati? Hanya kain putih 15 meter. Yang hari ini kita ngeliat jebet takut buru-buru pakai. Betul nggak? Makanya nih saya bilangin kalau punya baju bagus disedekahin sama orang, jangan nungguin kita mati. Kan tiap tahun ganti, betul nggak? Tiap tahun ganti, jangan nungguin kita sakit baju baru bagi-bagi orang, mumpung kita segar. Kita ngelihat jamaah kita nih, ini bocah sih mana kalau ngaji pakainya lecek amat ya. Kata kita nih, dewek dalam mati, kita samperin. Bisa ngaji ke rumah gua, ngapain? Pokoknya ada dah, pokoknya lu pulang dari Tanah Abang anggapan gitu. Emang apa? Pakaian gua banyak banget no. Kayaknya melupas ini. Nih, pas dia nyampe ke rumah kita, lu pilih tuh baju yang mana lu mau. Kan kalau baju bagus mah second aja masih baru Pak ya. Ini baju bagus mah yang seharga gopek, yang seharga 1 juta itu bekas aja masih bagus. Begitu ngasih orang mah jangan kayak toko dapur dikasih teman. Itu namanya ngehina. Jadi kalau mau sedekah pakaian jangan nungguin mah. Mumpung kita masih segar. Nih kata yang kita kasih, bayarnya udah empok. Oh kalau empok nggak beliin baju, laki saya duit dari mana? Orang saya kalau mau ngaji aja dia dilarang-larang mulu, jangan ngaji mulu, pada cek kagak. Ada begitu kata lakinya. Tapi saya percaya sama laki-laki sini, suami-suami di sini. Kalau lakinya, kalau bininya pada mau ngaji, lakinya atau suaminya pada senang hatinya. Amin. Ini tadi saya bilang diongkosin, ya Pak ya? Pak, diongkosin.
Kalau perlu diongkosin tadi saya bilang jangan 50.000, 100.000, 200. Sebab kewajiban seorang suami bukan hanya ngasih nafkah zahir, bukan hanya ngasih nafkah batin, tapi ngajarin sholat adalah tugas suami, ngajarin ngaji tugas suami. Seketika itu tugasnya ditanggulangi atau diwakilkan sama ustadz sama ustazah. Pantas banget itu suami kalau bininya mau pergi ngaji diongkosin dengan jumlah uang yang banyak. Amin ya rabbal. Jadi ibu juga datang ngaji kalau duit megang banyak mah jalannya gagah. Ya enggak? Nah emang duit yang ngajak segar, betul kagak? Nih ibu dandan kayak artis, duit kagak punya, lemes. Betul nggak? Ya kagak percaya bilangin. No orang lanang no, dia ngomongnya lancar, kemana aja berani. Kalau di kantongnya duitnya banyak. Walaupun dia dandan kayak bintang film, kumis bamplang, kalau kagak punya duit ya ketepak angin juga rubuh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin dan hadirat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting adanya bagi kita berharap bahwa sepeninggal kita ada anak-anak kita yang ingat kepada kita. Amin ya rabbal. Sebab dikubur ibu bapak kita udah pulang ke sono kagak bisa balik, nggak bisa. Saya mau tanya nih, mendingan kita nyesel masih hidup apa mendingan nyesel udah mati? Oh, mendingan nyesel masih hidup apa nyesel udah mati? Sebab begini, kalau nyesel udah mati masuk ke kuburan baru nyesel, ya kan, melihat malaikat mungkar nakir serem banget, suaranya lebih geledek, nanya kagak kira-kira marah buka, lebih dari itu kita udah jantungannya. Kagak bisa nanya, diinjak, ditabok, ditumbuk pakai palu godam. Sekali tumbuk itu ambles ke 7 lapis, bom. Dicongkel lagi sama kukunya. Toeng. Ditanya lagi, kagak bisa lagi, ditumbuk lagi sama palu godam, ambles lagi. Sampai kapan itu terjadi? Sampai ada anak keluarganya yang ngedoa. Seketika ahli kubur sedang disiksa, ada salah satu anaknya yang membaca, Allahumma gfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seketika itu pula malaikat yang menyiksa berhenti. Kita kaget, lah malaikat berhenti nyiksa kita ini. Anakmu si Fulan sedang berdoa. Nah, kalau anak satu, kalau anak ada 15, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ngedoain kita. Seperti ini almarhum mentua ini nih, bapak ini, anaknya pada rukun, pada ngadain acara haul. Sepertinya kuburnya jadi taman surga. Amin ya rabbal. Jadi pertanyaannya, agar bagaimana sesudah meninggal kita oleh anak kita didoakan, dimandikan, disolatkan jenazah kita, kemudian ditahlilkan, kemudian diazankan, diqomatkan, kemudian ditalkinkan. Setiap hari Kamis, setiap hari Jumat diziarahi kuburan kita. Setahun sekali diadakan ulang tahun. Itu haul atas wafatnya kita. Tergantung kita semasa hidup di alam dunia. Artinya apa? Kudu erok sama orang mati, kudu tahu erok? Ngeroin gitu. Perlu sama orang mati, ingat sama orang mati. Makanya kalau masih ada saja nih bapak-bapak, ibu-ibu yang ziarah kepada orang tua kita atau keluarga kita hanya setahun sekali, itu keterlaluan. Pak, ziarah jangan setahun sekali. Keburu babak belur keluarga kita. Bu, ziarah tiap hari Kamis. Ya apa? Kamis sore ya kok. Sama Jumat pagi itu abdolnya. Pak Ustadz, Kamis sama Jumat saya dagang, agak ada waktu pengajian. Kira-kira kalau hari Minggu malaikat buka loket enggak? Hari apa juga bisa. Itu sunnahnya hari Kamis sore sama Jumat pagi. Ada juga yang ziarah hari Jumat habis Jumat, itu dapat pahala sunnah.
Tapi yang sanggup berziarah Kamis sore atau Jumat pagi, di samping dia dapat pahala sunnah, dapat pahala keutamaan mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ziarahnya seminggu sekali lah, paling lambat seminggu. Pilih tuh Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pilih hari mana yang kita sempat. Kenapa begitu? Nanti juga kita bakal betapa tidak enaknya kalau keluarga kita hanya datang setahun sekali. Rindu gak kita? Rindu. Nah, para ibu, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semuanya ini tidak akan bisa kembali kalau sudah masuk ke alam kubur, ke alam nggak bisa kembali, nggak bisa kembali. Yang sudah pulang nggak ada yang kembali. Sehingga pernah dengar ada ahli kubur yang pulang, nanyain, lu katanya ngirimin baca yasin, lu katanya mengajiin gua, mana kagak nyampe? Nggak ada. Berarti doa-doa yang dipanjatkan yasin dan kiriman bacaan-bacaan zikir dan yang lain-lainnya itu nyampe. Artinya apa? Mau mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur, tidak akan bisa lagi kembali ke alam Artinya apa? Adalah bagian-bagian alam tertentu, dari mulai alam arwah, dari mulai kemudian pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dari alam dunia masuk ke alam barzah, menunggu di alam barzah sampai datangnya kiamat. 1000 tahun kiamat, 1000 tahun pula kita menunggu di alam barzah. Baru nanti pada alam yang kelima, alam yang terakhir, yaitu mahsyar, baru kita semuanya akan diperhitungkan amal kebaikan kita ataupun dosa-dosa kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, ai yaumul hisab, semua kita akan disidang oleh Allah Subhanahu. Mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saat akan ditanya, akan diperiksa. Maka tangan akan melaporkan apa-apa saja yang pernah kita perbuat di alam Maka seketika itu terjadilah pembalasan. Sedikit amal akan dibalas, sedikit keburukan juga akan dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan yang sedikit akan diperlihatkan, bisa jadi akan meringankan siksa di alam neraka. Amin. Keburukan yang sedikit juga akan diperlihatkan, bisa jadi itu bisa menghambat kita masuk ke dalam surga. Itulah kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sesudah itu kita akan melewati namanya Siratal Mustaqim. Orang yang melewati Siratal Mustaqim itu menurut para ahli tafsir yang melewatkan daripada kalimat ayat Siratal Mustaqim itu panjangnya, ada yang mengatakan 3000 tahun, ada yang mengatakan 15.000 tahun, yang mengatakan 3.000 tahun, yang 1.000 tahun, yang 1.000 tahun menurun, 1.000 tahun menanjak, 1.000 tahun mendatar. Ada yang mengatakan 15.000 tahun, berarti 5.000 tahun menurun, 5.000 tahun menanjak, 5.000 tahun mendatar. Nauzubillah summa nauzu. Kok disebutnya Siratal Mustaqim, jalan yang lurus? Ini tergantung amal perbuatan kita di alam Kalau kita menjadi orang yang ahli ibadah, yang baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada sesama manusia, sama bapak, sama ibu hormat, nurut, patuh dan taat, sama suami taat, sama istri sayang, sama anak mengayomi, melindungi, mendidik, sehingga mereka semuanya menjadi orang-orang yang pada ibadah. Ini jalanan yang berliku-liku, yang mengerikan, nampak dilihat olehnya lurus, lebih-lebih jalan tol. Amin, amin. Dan orang-orang yang berjembat di atas Siratal Mustaqim
yang memiliki banyak amal kebaikan. Dia berjembat, ada yang jalan, ada yang lari seperti orang yang berlari, ada yang seperti burung terbang, ada yang menaiki kendaraan. Itu adalah ketika orang-orang yang di dunia yang mereka berkurban atau berakikah. Ada yang naik onta, amin. Ada yang naik kerbau, ada yang naik sapi, ada yang naik itu wujud daripada hewan-hewan yang ketika di dunia kita akikahkan ataupun kita korbankan untuk diri kita ataupun keluarga kita, amin ya Rabbal. Makanya kalau akikah atau kurban, kambing, kebo, sapinya yang bagus, jangan ngomongin mahal, yang penting sebab nanti kalau berjembat naik kendaraan, sapinya murah, kambingnya murah, orang-orang udah nyampe, kita masih ngotak-ngotik itu mesin. Orang udah nyampe masih disela aja. Ngapa motor lo mogok? Itu bisa jadi di dunia dulu ketika akikah, ketika korban, nyarinya yang paling jangan kita cari kambing yang paling bagus, dia kan, kerbau yang paling bagus, sapi yang paling bagus, supaya nanti pada saat berjembat di atas Shiratal Mustaqim, dia membawa kita secepat kilat, amin. Ada orang yang berjembat dengan secepat kilat, bahkan ada orang yang tahu-tahu dia sudah sampai ke dalam surga. Inilah gambaran bagaimana kebanyaknya amal kebaikan kita di dunia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu. Barulah kita semuanya kumpul semuanya di dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun qawlan mir rabbir rahim. Kata Allah, selamat kalian semua wahai para hamba-hambaku. Itulah ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang udah masuk ke surga. Ini kita ketemu sama bapak kita di surga. Bapak udah nyampe? Iya, lu juga nyampe. Alhamdulillah. Engkong kita, nenek kita, bapak kita, emak kita, kita sekeluarga masuk surga bareng-bareng, mau apa kagak? Pengen apa kagak? Nih haul kayak begini tradisiin. Kalau bisa mah Bu, jangan emaknya doang nih haul kayak begini, anak cucu mantu ajarin. Tong, lu jangan ngomongin sibuk lagi, sibuk haul baba lu, malu nenek lu cuma setahun sekali, sempetin ngapa? Betul apa kagak saya ngomong nih? Pikirin, ini kalau sebetulnya mah banyak kalau kumpul semua ini. Ajarin cucu-cucu kita, mantu-mantu kita, mantu jangan merasa orang lain. Ajarin semua ini haul nenek lu, haul nyai lu, haul engkong lu, dia berjasa. Tanah yang gue tempatin itu bagian dari engkong dulunya. Betul apa benar? Terus kata emaknya, ini tusuk kondek, ini gue pakai dari nyai lu, ini nenek lu ini. Waktu dia lagi gue biak, gue cabut. Ya kan? Dia merido aja dia mah. Jadi ketika acara haul kayak begini, kesempatan berkumpul semua sanak keluarga supaya kelihatan keguyubannya, keakurannya, amin ya Rabbal. Jangan ngomong sibuk. Sesibuk apapun manusia, dia akan berhenti kesibukan yang terakhir ketika masuk ke alam kubur. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian semuanya nih, mau sibuk di dunia apa mau sibuk di alam kubur? Ayo, mau sibuk di alam kubur apa mau sibuk di dunia? Kita mendingan sibuk di alam dunia. Sibuk apa? Sibuk kerja, sibuk ibadah, sibuk silaturahmi. Ntar di alam kubur tinggal menerima gaji doang, amin. Kalau di dunia ngaku sibuk mulu, sibuk kerja segala macam, ibadah ketinggalan, silaturahim sama keluarga gak keron. Ntar di alam kubur dia baru sibuk dengan apa? Penderitaan dan penyiksaan. Nauzubillahi min zalik. Makanya Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan kepada para Bapak Duloh Atmaja, Ibu Marsia, Bapak Mursin, Ibu Kartila, Bapak Haji Pian dan seluruh keluarganya yang hari ini pada datang haul untuk orang tuanya, yaitu Bapak Toli bin Rampe, Ibu As bin Haji Roa, terus Bapak Haji Saan Koding bin Sijem,
dan Hajah Marnah binti Buang. Mudah-mudahan ini dijadikan sebagai amal soleh, amin. Amal soleh yang dapat membawa dia, menyelamatkan dia yang hidup supaya nanti akhir hayat husnul. Amal soleh yang dapat menggembirakan, yang bikin tersenyum para ahli keluarga kita yang mereka udah lebih dulu pulang ke alam kubur, amin ya rabbal. Tidak ada sebuah kebahagiaan, tidak ada sebuah kegembiraan yang paling menggembirakan dan bahagia selain daripada sesudah meninggal daripada orang tua kita. Kita semuanya pada rukun, amin. Kita semuanya pada akur, amin. Udah nggak lagi ngomongin banda, nggak ngomong lagi lu lebaran gua dikitan, nggak, ditutup semuanya, insya. Sebab kalau ngomongin lu dikitan gua banyakan, kapan akurnya? Betul, betul. Kalau harta benda dijadikan alasan untuk kita kumpul bersama keluarga, sampai mati kagak bakal akur-akur. Betul apa benar? Kalau kita melihat asal usul ketika lahir kita kagak bawa apa-apa, betul nggak? Boro-boro bawa tanah, benang selebar aja juga kagak, gigi kagak punya, betul kagak? Aduh, kita kalau kembali kepada asal kita, disinilah manusia tidak akan dia menjadi sombong, amin. Asal dia lahir, pas dia pulang juga, kalau manusia semua pada sadar, yang kaya kagak bakal pelit, yang pintar kagak bakal zalim, kemudian yang punya pangkat juga kagak bakal sewenang-wenang, sebab dia sadar lahir kagak bawa apa-apa, pulang juga cuman kain putih yang dipakai. Betul apa benar? Mudah-mudahan kita semua pada sadar, amin. Sadar pada saat kita dilahirkan, sadar pada saat kita pulang ke alam kubur, yang dibawa apa? Illallazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang dibawa iman dan amal, yang dibawa amal kita ketika hidup, saling ngakurin sama keluarga. Keluarga yang pecah belah kita akurin, amin. Kita satuin kembali, subhanallah. Apa yang kita bawa? Kalau ada keluarga yang pada ada masalah, kita nasihatin, ayolah jadi orang yang sabar. Orang yang sabar rezekinya bakal jembar, amin. Orang yang sabar kalau dia perempuan pantatnya lebar. Jadi inilah yang nanti bakal ngikutin kita sampai ke alam kubur. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, terutama keluarga daripada almarhum dan almarhumah Bapak Thalib dan Ibu As, semuanya ini diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahli kubur kita yang sudah puluhan tahun mereka berada di sana, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan Allah jadikan kubur-kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf Bang Marsin, jangan saya baca doa karena ada Amil Haji Ahyarudin. Saya minta kesediaannya Haji Amil Ahyarudin untuk baca doa. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.